Hai teman-teman, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel YouTube Warstek TV. Warstek.com akan memandu jalannya ngobrol pada pagi hari ini, yang juga akan dihadiri juga nih sama Pak Sidik dan Pak Abdul Halim, yang kayaknya nggak perlu dikenalin ya, karena pasti udah kenal wirawiri di YouTube-nya Warstek, di online maupun offline gitu kan, para founder kita gitu, jadi pasti siapa sih yang nggak kenal gitu, jadi pasti udah tahu lah gitu, mereka bakal ngomongin apa di masing-masing bidangnya. Pak Sidik nanti akan bicara tentang fisika, kemudian Pak Abdul Halim kimia, kemudian juga kita juga kehadiran nih dua tamu tambahan, Mbak-mbak kece, ada apoteker Syarifatul Mufidah. Beliau ini S2 Life Sciences Innovation ya dari Tsukuba University. Itu beliau nanti akan membawakan mengenai bidang fisiologi or medicine ya, kedokteran gitu. Sebelumnya juga Ibu apoteker Iva ini, Ibu Iva ini sebelumnya juga udah pernah ini ya, apa namanya, kita undang untuk bicara di sini makar yang lalu tentang fake versus hoax COVID-19 di Maret lalu ya. Kemudian juga Miss Ria atau Miss Tahiria SSM Pum. Halo Miss, thank you for coming gitu. Nanti Miss Ria juga bakal ngomongin tentang bidang literatur, karena emang udah jam terbangnya lumayan juga ya Miss ya, udah lebih dari 2 tahun ngajar di bidang literatur gitu. Sebelumnya juga pernah datang ya Miss, juga pernah berkunjung juga nih di Sering Makar, pernah ngobrol tentang critical thinking simulation tahun 2018 lalu ya, kalau nggak salah. Oke. Nah, nggak berpanjang lebar lagi, kita mulai dari mana dulu nih enaknya ngebahas apa dulu yang paling ringan apa paling berat? Kayaknya semuanya berat ya. Semua penerima loret itu kerjanya nggak ringan ya, semuanya kerja berat, kerja yang panjang, dan mereka itu mau benar-benar sangat konsen di bidangnya masing-masing dan sangat ahli di bidangnya masing-masing gitu. Jadi Nobel Prize itu sendiri kan diinisiasi oleh Albert Bernard Nobel. Beliau itu memang berkebangsaan Swedia ya. Jadi beliau itu kan sebenarnya ahli kimia, ilmuwan, penemu bahan ledak ya, nah yang beliau patenkan dengan nama dinamit gitu. Jadi selain beliau itu juga ada ilmuwan, beliau juga pebisnis dan insinyur. Jadi memang apa ya, kalau misalkan kita kepoin tuh Pak di internet, itu kita tahu tuh ternyata memang bisnisnya keluarga Albert Nobel itu memang dari turun temurun memang ada apa ya? Ada bisnis pertambangan. Nah, di pertambangan itu kan identik dengan bahan ledak ya. Nah, jadi di situ maka si Alfred Nobel ini dia juga ya untuk sekaligus membantu bisnis keluarganya akhirnya, dan juga dia juga punya ilmunya kan untuk otak-atik bahan kimia dan segala macam, akhirnya dia bisa tuh menemukan dinamit ya. Kemudian akhirnya dari sanalah dia bisa mendapatkan apa ya, pundi-pundi kekayaannya gitu kan. Beliau juga akhirnya dengan keluarganya juga bikin apa ya, bisnis kayak Dynamite Trust Company. Jadi dia tuh semacam international holding company pertama di dunia gitu kan. Nah, tapi sayangnya memang kekayaan itu nggak selalu dibarengi dengan kebahagiaan kehidupan pribadi ya kan. Kalau misalkan kita dikali kehidupannya si Albert Nobel ini sendiri, nah beliau itu akhirnya karena nggak punya keturunan, nggak punya apa ya, adanya kerabat ya banyak ya kayak keponakan apa itu kan memang beliau memang ada gitu. Cuman dari garis keturunannya sendiri dia nggak punya anak, nggak punya istri gitu kan. Akhirnya dengan jiwa sosial beliau yang tinggi ini, dia mendedikasikan seluruh kekayaannya ini untuk ilmu pengetahuan yang memang lekat dengan dirinya si Alfred Nobel ini, karena dia senang dengan dunia kedokteran, dia juga senang dengan literatur ya, puisi, umumnya utamanya puisi gitu kan. Kemudian juga yang dekat dengan dirinya kan otomatis kimia, fisika, dan juga perdamaiannya, karena juga memang desas-desusnya kan Alfred Nobel ini apaan, dia kaya tapi bikin bahan ledak gitu kan buat perang, padahal maksud dan tujuannya si Alfred Nobel ini nggak kayak gitu gitu. Jadi ya karena ya kadang ya niat baik orang kan disalahgunakan, atau niat baik orang nggak dipakai dengan tujuan utama yang memang tujuan utamanya itu kan dia untuk bisnis pertambangan ya, karena keluarganya memang di situ gitu kan. Nah, ya akhirnya beliau mendonasikan ya, selain untuk keluarga kerabatnya dan juga untuk bahkan Pak tukang kebunnya aja dapat Pak itu uang apa ya,
uang hasil dari kekayaannya si Nobel ini nih dapat gitu. Nah akhirnya juga selain mereka orang-orang terdekatnya Nobel ini juga dia membagikan untuk para setiap siapapun orang, nggak mesti orang Skandinavia, siapapun yang punya kontribusi besar dan mengena gitu ya, untuk semua manusia. Nah akhirnya itulah sampai akhirnya tanggal 1901 itu dimulailah Nobel Prize pertama yang diserahkan kepada baik ilmuwan maupun juga aktivis gitu ya ataupun lembaga gitu. Hingga saat ini deh seperti itu. Nah, kita langsung difokus ke tahun 2020, 1901 2020 gitu kan. Di tahun 2020 ini kan kemarin juga sudah diumumkan ya dari tanggal 5 sampai 12 Oktober lalu ya. Sudah diumumkan dan memang ada yang mengejutkan, ada yang memang mungkin sudah, wah ini kayaknya udah tahu juga kok bakalan dapet kayaknya. Nah, untuk tahu lebih tahu dalam nih siapa dan mereka tuh alasannya apa mendapatkan Nobel Prize itu, nah itulah yang akan ditulis oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mohon bantuannya. Nah, oke. Jadi Nobel perdamaian ini adalah Nobel yang unik. Nobel perdamaian ini penerimanya juga dapat berupa lembaga, rekan-rekan. Nah, saya kurang tahu kalau Nobel yang lain ya, apakah ada lembaga yang juga bisa meraih Nobel seperti Nobel perdamaian ini. Nah, dan selain itu, ya, ini banyak sekali fun fact dari Nobel perdamaian ya. Nobel perdamaian itu juga tidak dihadiahkan di Stockholm, jadi bukan di ibu kota dari Swedia, tapi di negara lain, di Oslo. Nah, Oslo ini adalah ibu kota dari Norwegia. Jadi mereka itu tetanggaan tuh, Norwegia dan Swedia. Dan juga di upacara hadiah Nobel perdamaian ini berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu langsung inline dengan penghargaan kemudian upacara, kalau yang Nobel perdamaian ini upacaranya 10 Desember. Jadi tepat kematian Alfred Nobel. Jadi ketika Alfred Nobel meninggal di 10 Desember, nah kemudian itulah yang dijadikan penganugerahan Nobel perdamaian. Dan istimewanya nih, dihadiri oleh Raja Norwegia. Bayangkan, Raja hadir dalam penganugerahan Nobel perdamaian. Jadi peran pemerintah ada banget ya Pak ya, didukung gitu ya untuk mendapatkan ya. Jadi ya asik juga ya kalau misalkan presidennya atau rajanya atau sultannya datang gitu kan buat ngasih. Iya soalnya fun fact juga tuh ternyata kalau misalkan dirunut ke atas gitu ya, so tau banget nih. Dirunut ke atas gitu kan dia juga dekat gitu kan dengan keluarga kerajaan ya. Jadi ayahnya tuh semacam apa ya, priest. Kayak kiainya kali ya kalau di dalam Islam tuh kayak kiainya. Pendeta gitu. Pendetanya raja di zamannya pada waktu itu gitu kan. Akhirnya ya karena memang keluarga Nobel juga emang gak hanya bangsawan tapi juga turun-temurun ilmuwan, akhirnya juga mungkin adalah perhatian ke situ ya. Jadi wah dia nih ada hubungannya gitu nih, harus didukung gitu kan. Gitu kan. Betul. Oke, kemudian nah, jadi Nobel Prize ini juga yang unik, peraihnya yang paling muda di antara Nobel-Nobel lainnya itu adalah di Nobel perdamaian ini. Siapa itu? Malala Yousafzai ya, di tahun 2014 dari Pakistan itu meraih Nobel di usia 17 tahun. Nah, dari sanalah kemudian ini juga inspirasi nama anak saya sih. Nama anak saya itu diberi nama Malala, terinspirasi dari ini sebenarnya. Oke, itu intermezzo saja ya. Kemudian pada tahun 2020 ini, nah, itu ada berbagai prediksi siapa yang akan meraih Nobel. Salah satunya itu dirilis oleh majalah Time. Itu merilis Time 3 nama yang meraih potensial ya, yang akan meraih Nobel. Siapa saja? Ada WHO, World Health Organization, kemudian ada Greta Thunberg, aktivis lingkungan dan perubahan iklim. Dan kalau Greta ini menang, dia juga akan termuda nih sama kayak Malala Yousafzai karena usianya sama-sama 17 tahun. Dan yang ketiga itu Jacinda Ardern ya, Perdana Menteri termuda di dunia yang berasal dari Selandia Baru. Tapi ternyata prediksi itu salah semua karena yang terbukti menang siapa? Nah, yang terbukti menang diumumkan ternyata adalah World Food Program karena mencegah kelaparan sebagai senjata dalam perang juga konflik. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka telah membantu 97 juta jiwa setiap tahunnya
untuk keluar dari kelaparan. Wah, itu jumlah yang sangat besar ya, 97 juta jiwa dari 88 negara. Nah, dari Asia sampai Afrika ya Pak ya kabarnya. Seluruh dunia betul, termasuk mungkin ada yang di Asia Pasifik itu Vanuatu dan lain sebagainya. Nah, ini lembaga ya, salah satu-satunya peraih Nobel yang dibandingkan yang lain, bidang yang lain ini yang diraih oleh lembaga. Nah, hubungannya dengan Nobel perdamaian sebelumnya, kalau 2019 itu diraih oleh orang perseorangan, Perdana Menteri Ethiopia ya. Nah, kalau sekarang di tahun 2020 diraih oleh lembaga milik PBB ya, milik PBB, World Food Program itu. Oke, baik. Itu kira-kira tentang Nobel perdamaian. Lanjutkan lah ya. Betul, bisa dilanjutkan ke Nobel yang lain, silahkan. Iya, silakan.